Konfusius pernah bilang, pengetahuan sejati adalah mengetahui sejauh mana ketidaktahuan kita. Dan lo tahu apa yang lebih parah dari nggak sadar betapa bodohnya kita? Nggak sadar betapa membosankannya kita. Banyak orang jalan di dunia ini tanpa sadar kalau dirinya itu benar-benar bikin orang lain pengen cepet-cepet nyelesain percakapan, pengen buru-buru cabut dari meja, pengen ngelirik jam tiap 5 menit. Dan itu bukan karena lo jelek, bukan karena lo miskin, tapi karena energi lo bikin orang nguap dalam hati. Hidup ini kayak hutan, ada pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, jadi penanda, jadi tempat orang-orang ngasih tanda, jadi cerita buat anak-anak kecil yang lewat di bawahnya. Dan ada juga ribuan pohon kecil yang tumbuh seadanya, gak pernah diperhatiin, gak pernah dianggap, dan akhirnya dilupakan begitu saja. Pertanyaannya sekarang, lo mau jadi pohon yang mana? Lo mau jadi yang bikin orang nengadah? Atau lo rela tenggelam jadi ririmbunan biasa yang gak pernah jadi bagian dari ingatan siapapun? Masalahnya, jadi membosankan itu default setting kita. Semua orang lahir biasa-biasa aja, suka aman, suka nyaman, suka nggak ribet. Itu naluri kita. Kita cari rutinitas, kita cari pola, karena otak kita suka hal yang bisa ditebak. Tapi justru itu yang bikin lo tenggelam. Kenyamanan lo adalah jebakan. Bayangin gini, ada cowok yang tiap hari pakai baju sama, ngomong topiknya itu-itu aja, nongkrong di tempat sama, makanan favoritnya nggak pernah berubah. Kalau ketemu temen, ceritanya selalu kerjaan, keluhan, macet, cuaca. Lo kira orang bakal excited ketemu dia lagi minggu depan? Kagak! Lo kira cewek bakal penasaran sama dia? Enggak, karena nggak ada misteri, nggak ada rasa penasaran, nggak ada energi yang bikin orang pengen balik. Dan yang lebih bahaya, kebosanan itu bukan cuma soal pertemanan atau percintaan. Kebosanan bikin lo kehilangan peluang di bisnis juga. Bayangin, lo pitching ide ke investor, tapi cara lo ngomong datar, presentasi lo monoton, gestur lo kayak lobot. Padahal ide lo bisa jadi emas, tapi karena lo kelihatan ngebosenin, orang nggak ngelirik. Temen lo yang biasa aja, tapi bisa bikin suasana hidup, dia yang dipilih. Dunia ini keras bro, bukan cuma soal isi, tapi soal rasa yang lo kasih ke orang lain. Sekarang bayangin interaksi sehari-hari, lo ketemu teman lama di kafe. Dia nanya kabar, lo jawab, ya gitu-gitu aja, kerja, pulang, kerja lagi. Abis itu lo diem, percakapan mati. Bandingin sama orang yang kalau ditanya kabar dia jawab, gila minggu ini chaos banget, gue hampir ketinggalan pesawat gara-gara tidur kebablasan. Untung supir taksinya ngebut kayak di film Fast and Furious. Walaupun ceritanya receh, tapi cara dia diritain bikin suasana hidup. Lo ketawa, lo kebawa, lo pengen denger lebih lanjut. Nah, itulah bedanya orang yang hidup secara emosional sama orang yang mati rasa. Kebanyakan orang hidup kayak zombie. Mereka hadir secara fisik, tapi batinnya kosong. Mereka jalan, makan, kerja, ngobrol, tapi nggak ada api. Padahal manusia itu makhluk emosional. Kita jarang ingat detail percakapan, tapi kita selalu ingat gimana perasaan kita waktu ngobrol sama seseorang. Lo bisa aja lupa apa yang doi bilang malam itu, tapi lo nggak bakal lupa gimana lo ngerasa ketawa lepas atau gimana lo ngerasa diperhatiin. Itu yang membekas. Makanya kalau lo pengen jadi orang yang diingat, lo harus bangun secara emosional. Hadir dengan jiwa yang hidup. Mata lo nyala, suara lo ada rasanya, sikap lo nunjukin kalau lo beneran ada di momen itu. Energi itu nular. Lo pernah kan ketemu orang yang bawaannya bikin ruangan jadi rame walaupun dia nggak ngomong banyak? Itu karena dia hadir dengan emosi. Dan lo juga bisa kayak gitu, kalau mau. Tapi jangan salah, hidup emosional bukan berarti lo harus lebay atau pura-pura heboh tiap detik. Itu malah bikin orang ilfeel. Bangun emosional artinya lu bener-bener aware sama momen. Lo bisa excited waktu ngobrol soal hobi lo bisa serius penuh perhatian waktu dengerin curhatan orang, lo bisa nyelipin tawa kecil di momen yang tepat. Kayak musik, ada nadanya, kadang tinggi, kadang rendah, tapi ada hidupnya. Selain hadir dengan emosi, kunci lain biar lo gak jadi membosankan adalah nunjukin ketertarikan tulus. Banyak orang salah kaprah, mikir jadi orang menarik itu harus jadi pusat perhatian, harus pintar ngomong, harus punya cerita segudang, padahal enggak. Justru yang bikin orang ketagihan sama kita adalah ketika kita bikin mereka ngerasa penting. Lo gak perlu jadi batut yang selalu lucu. Lo cukup jadi pendengar yang bikin orang lain ngerasa dihargai. Dan jangan salah, jadi pendengar yang tulus itu skill langka. Coba bandingin 2 scenario. Pertama lo lagi curhat sama temen, tapi dia malah sibuk main HP. Cuma lempar oh gitu tiap lo ngomong. Kedua,
Lo curhat dan dia bener-bener dengerin. Matanya ke lo, kadang ngangguk, kadang nyeletuk. Serius? Terus gimana rasanya waktu itu? Mana yang bikin lo pengen lanjut cerita? Mana yang bikin lo ngerasa dihargai? Semua orang haus buat didengerin, tapi jarang ada yang mau bener-bener dengerin. Dan kalau lo bisa ngisi kekosongan itu, lo bakal jadi magnet buat siapapun. Ada satu trik kecil yang bisa lo pakai biar orang makin betah ngobrol sama lo. Anggukkan kepala. Kedengaran receh, tapi psikologi manusia itu emang anehnya begitu. Saat lo dengerin orang cerita dan lo ngangguk pelan 2-3 kali, otak mereka nangkep. Itu sebagai sinyal, wah dia beneran dengerin gue, lanjut aja deh. Orang bakal ngomong lebih lama, lebih terbuka, lebih nyaman sama lo. Lo nggak perlu repot-repot ngasih nasihat panjang lebar, cukup kasih bahasa tubuh yang nunjukin lo ada di sana. Dan anehnya, kadang hal-hal kecil kayak gini justru yang bikin perbedaan besar antara orang yang diingat dan orang yang dilupakan. Selain jadi pendengar yang tulus, kalau lo nggak mau jadi membosankan, lo harus belajar jadi orang yang nggak bisa ditebak. Orang membosankan gampang banget diprediksi. Lo udah tahu polanya, udah tahu obrolannya, udah tahu responnya. Tapi orang menarik selalu ada sesuatu yang bikin penasaran. Mereka kayak film dengan plot twist. Lo nggak bisa nebak endingnya. Ada aja hal baru yang bikin lo mikir, gue penasaran, dia bakal ngomong apa lagi ya? Atau seru juga kalau ketemu dia lagi. Be spontaneous, nggak usah lebay, nggak usah maksa. Cukup tambahin sedikit elemen kejutan dalam hidup lo. Misalnya biasanya lo nongkrong di kafe itu aja, coba sekali-sekali ajak temen ke tempat yang belum pernah dicoba. Biasanya lo ngobrol topik kerjaan doang, sekali-sekali bahas topik liar. Kayak, kalau lo bisa balik ke masa kecil, hal apa yang pengen lo ubah? Atau, kalau lo jadi presiden sehari, apa yang lo lakuin? Hal-hal sederhana kayak gitu bikin suasana beda. Atau lo kasih pujian random yang tulus. Gue baru nyadar, ternyata gaya ketawa lo unik banget, bikin ruangan lebih hidup. Itu kecil, tapi impact-nya gede. Orang jadi mikir, sama lo tuh selalu ada hal fresh, nggak monoton. Dan yang terakhir, jangan pernah biarin rasa ingin tahu lo mati. Anak kecil jarang membosankan, karena mereka selalu penasaran. Mereka selalu nanya kenapa ke segala hal. Mereka excited sama hal baru, tapi makin gede, kita makin mati rasa. Kita merasa udah tahu banyak, padahal sebenarnya kita cuma terjebak di comfort zone. Kalau lo pengen jadi orang yang selalu berkesan, lo harus terus pelihara curiosity. Lo baca buku, lo explore hobi baru, lo jalan ke tempat baru, lo ngobrol sama orang beda sama lo. Dengan rasa penasaran, kepala lo penuh dengan hal-hal menarik. Lo gak bakal pernah kehabisan bahan obrolan. Dan yang lebih penting, lo kelihatan hidup. Orang otomatis tertarik sama lo, karena lo kayak jendela ke dunia yang lebih luas. Membosankan itu sifat alami manusia. Itu default kita. Tapi bukan berarti lo harus terjebak di sana selamanya. Dengan kebiasaan kecil, dengan trik psikologi sederhana, lo bisa berubah jadi orang yang bikin hidup orang lain lebih berwarna. Dan itu bukan cuma soal biar orang lain suka sama lo, tapi soal lo sendiri. Lo bakal ngerasa hidup lo lebih penuh makna, lebih seru, lebih layak dijalani. Seperti kata Konfusius, watak manusia serupa, kebiasaanlah yang membedakannya. Semua orang lahir sama-sama biasa, tapi kebiasaan lo yang nentuin apakah lo bakal jadi orang yang diingat atau orang yang dilupakan. Sekarang gua tanya lagi, lo mau jadi pohon tertinggi yang bikin semua orang nengadah, atau lo rela tenggelam di antara ribuan pohon lain yang gak pernah dianggap? Pilihan ada di tangan lo.